Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Prikunani dari kelas 1PA 18. Selamat malam pada Bu Anissa. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang perkembangan manusia. Pertama ada perkembangan. Perkembangan secara etimologi berasal dari kata kembang yang berarti maju menjadi lebih baik. Perkembangan dalam konteks psikologi diartikan sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus atau berkesinambungan dan juga perubahan yang terjadi dalam individu secara sistematis. Berarti maksudnya ini adalah perkembangan itu adalah sebuah hal yang terus berkembang, naik, 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 dan naik, tidak pernah turun. Jadi perkembangan itu bisa dari dalam diri ataupun dukungan dari orang lain untuk kita bisa berkembang. Selanjutnya ada dimensi atau aspek perkembangan. Proses psikologi, proses biologis menyebabkan perubahan fisik manusia. Faktor genetik dan keturunan atau hereditas yang diwariskan orang tua, perkembangan otak, berat dan tinggi badan yang bertambah, perubahan dalam kemampuan motorik atau bergerak dan berpindah, makanan dan gizi, olahraga, perubahan hormon ketika masa puber, serta perubahan kecepatan detak jantung seiring dengan bertambahnya usia adalah beberapa contoh proses biologis yang mempengaruhi perkembangan. Dari penjelasan di atas itu adalah contoh-contoh hal-hal biologis yang bisa mempengaruhi perkembangan dari pola makan, gizi, tinggi badan, ataupun yang lainnya. Lanjut ada proses kognitif. Proses kognitif adalah perubahan pemikiran atau cara berpikir seseorang, kecerdasan dan perkembangan bahasa. Mengamati benda atau hewan di sekitar anak yang bergerak, merangkai kata, menghafal pelajaran. Dalam proses ini, anak-anak atau anak usia di bawah 13 tahun itu mereka mulai mencoba untuk mengamati sesuatu hal di sekitar mereka, bagaimana bentuknya dan bagaimana cara membuat atau mengerjakannya. Yang selanjutnya ada proses sosio-emosional melibatkan perubahan-perubahan hubungan individu dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian. Senyum bayi ketika merespon gerakan dan suara adalah proses sosio-emosional. Jadi maksudnya di sini adalah eh, bentuk dari wajah atau reaksi bayi atau anak di bawah 13 tahun ketika dia melihat suatu hal yang menarik ataupun perubahan emosi ketika dia marah, menangis, begitu. Oke, lanjut kita ke perkembangan menurut para ahli. Yang pertama ada perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Itu pendapat menurut Santrok Yusen tahun 1992. Kemudian yang kedua ada perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman terdiri atas serangkaian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Itu dari E.B. Harlow. Selanjutnya ada teori perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang A, kepercayaan, kecurigaan dimulai dari umur 0 sampai 1 tahun, di mana anak-anak membutuhkan pembentukan kepercayaan dalam berhubungan dengan orang dewasa. Jadi kalau kita sebut guru pertama kita itu adalah orang tua kita sendiri. Jadi di umur segitu anak-anak tuh harus masih dibimbing oleh orang tua. Kemudian yang kedua ada otonomi atau malu dan keraguan itu umur 2 sampai 3 tahun. Anak mulai melakukan sesuatu dengan dirinya, memberikan makan atau mencuci yang melibatkan kontrol diri, di mana anak itu mulai melakukan suatu hal yang dia harus berpikir untuk melakukan itu agar dia ke depannya bisa mengerjakan sendiri dan tidak harus menunggu orang lain. Yang ketiga ada praksara atau rasa bersalah, itu umur 2 sampai 6 tahun. Anak-anak mencoba dan memainkan banyak peran. Jika mereka mendapatkan hukuman atas perilakunya tanpa alasan, maka mereka akan berkembang perasaan bersalah pada diri mereka. Maksudnya ini adalah ketika umur 2 sampai 6 tahun itu mereka sudah mengerti yang namanya rasa bersalah. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan dan mereka ditegur, mereka tahu kesalahan mereka apa dan mereka akan mencoba untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Tapi untuk umur segitu mungkin susah ya, harus diberitahu oleh orang tua. Oke, selanjutnya ada industri atau rendah diri.
6-12 tahun. Anak-anak mulai menguasai kemampuan dan norma kebudayaan dasar, termasuk kemampuan dasar berbicara dan berhitung. Nah, di umur-umur segitu anak-anak mulai mempelajari bagaimana cara menghitung, bagaimana cara membaca dengan benar, bagaimana cara mengerjakan sesuatu hal dengan benar, sehingga pada umur 6-12 tahun mereka sudah bisa memiliki sedikit skill untuk menghitung, membaca, ataupun berbicara pada orang lain. Oke, lanjut. Yang kelima ada identitas atau kebingungan peran. Remaja memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan puber dan pilihan pekerjaan. Nah, pada umur 13 sampai 18 tahun ini, remaja memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan puber dan pilihan pekerjaan. Itu maksudnya adalah ketika mereka di umur segitu, mereka sudah memiliki kemampuan adaptasi dan mereka sudah merasa mungkin sudah pubertas ya dengan adanya mimpi basah dan mereka juga sudah bisa memilih hal-hal apa yang harus mereka kerjakan. Yang keenam ada keakraban atau keterasingan, umur 19 sampai 25 tahun. Individu mengembangkan komitmen secara mendalam dan terbuka dengan orang lain. Nah, di umur segitu eh, sudah disebut sebagai masa-masa remaja ya. Umur 13 sampai 18 itu juga disebutnya sebagai masa remaja, 19 sampai 25 itu sudah remaja menuju dewasa di mana di masa tersebut eh, seseorang harus bisa terbuka dan tapi tidak terbuka banget, tidak terbuka sekali, harus ada jaga tidak boleh terlalu oversharing, tapi boleh mengenal antara satu dengan yang lain gitu. Jadi mereka bisa melakukan komunikasi dan bisa jadi mereka bisa bekerja sama antara satu individu. Yang selanjutnya yang ketujuh ada generativitas atau stagnasi 26 sampai 40 tahun. Orang dewasa melahirkan anak yang akan menjadi generasi penerus keluarganya atau kalau tidak ia akan menjadi stagnan. Jadi masuknya ini adalah orang tua itu melahirkan anak di mana mereka akan melanjutkan keturunannya. Jika tidak ya udah mereka akan stuck dengan segitu aja dan berakhir di apa namanya di keluarga mereka. Kemudian selanjutnya ada integritas atau berputus asa, umur 40 tahun ke atas. Konsolidasi identitas dan penerimaan diri atau mereka putus asa karena keberadaannya. Maksudnya ini itu adalah mereka ya udah mereka udah mau gimana lagi gitu kan, mereka sudah umur 40 tahun ke atas, mereka sudah terbatas staminanya, terbatas juga untuk tenaga-tenaganya, mereka tidak bisa terlalu capek seperti zaman mudanya dulu. Oke, berikut adalah pembahasan tentang perkembangan psikologi dari saya, perkembangan manusia. Kalau jika ada salah kata, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.